إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه جل وعلا واعلموا أن تقواه عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله عباد الله. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat sebuah surat yang agung yang merupakan salah satu dari surat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat tersebut adalah surat At-Taubah. Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan surat ini dinamakan Al-Fadhihah, pembongkar aib, yaitu membongkar aib orang-orang munafik. Ibadallah, dengan surat ini Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok orang-orang munafik, menyingkap rahasia-rahasia mereka dan menunjukkan tipu daya mereka. Dengan ayat ini atau dengan surat ini Allah Subhanahu wa taala tampakkan apa yang ada di dalam hati dan dada orang-orang munafik dari kebencian dan hasad kepada Islam dan kaum muslimin. Sifat orang-orang munafik adalah apabila mereka berkumpul maka mereka menjelek-jelekan dan mengejek agama Islam, mengejek syariat Islam, mencemooh orang-orang yang beriman, merendahkan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah dan melakukan ketaatan kepadanya. Namun setelah itu mereka khawatir dan takut kalau Allah Azza wa Jalla turunkan atas mereka sebuah surat yang mendongkrak atau membongkar kedok mereka dan menyingkap rahasia-rahasia mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat 64, "Yahdzarul munafiqun an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdzarun." Orang-orang munafik itu takut Allah akan turunkan sebuah surat kepada mereka yang mengungkap apa-apa yang ada di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruslah berolok-olok kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menampakkan apa yang kalian takutkan. Ibadallah, Allah turunkan surat At-Taubah untuk menampakkan kebencian kaum munafikun terhadap Islam dan kaum muslimin. Kita bisa lihat pada beberapa ayat dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang munafik. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan sifat dan tabiat mereka, tipu daya mereka dan semacamnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama orang-orang munafik tersebut karena Allah Azza wa Jalla
hendak mengabarkan kepada kita bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik itu adalah sama sepanjang zaman sampai hari kiamat kelak, tidak akan pernah berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala, yahdharul munafiqun an tunazzal alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalau kalian bertanya, jika engkau bertanya kepada mereka, kenapa kalian melakukan itu, apa yang melatar belakang kalian melakukan itu, niscaya mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. yakni jika kita bertanya tentang ejekan tersebut, maka mereka akan mengatakan kami hanya bersenda gurau, kami ini tidak sedang serius mengejek atau sinis terhadap Islam dan kaum muslimin, kami hanya bercanda dan main-main saja, berkelakar bersama teman-teman dan ngobrol menghabiskan waktu. Ibadallah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jika kamu bertanya kepada mereka mengapa melakukan itu, niscaya mereka akan mengatakan sungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian berolok-olok? Katakanlah kepada mereka, bercandanya kalian itu berlebihan, sampai kalian berani mengejek Allah, Rabb semesta alam, mengejek ayat-ayat dan syariatnya serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, kita ketahui bersama bahwa keimanan dan agama seorang dibangun di atas pengagungan kepada Allah, syariatnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada seorang mengejek dan merendahkan ketiga hal tersebut, sama saja mereka tidak mengagungkannya. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwa mencemooh Allah, mengejek Allah atau syariatnya atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hukumnya kafir kepada Allah walaupun ia bercanda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kelanjutan ayatnya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian minta maaf karena kalian telah kufur sesudah beriman. Firman Allah, qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kafir sesudah beriman, menunjukkan bahwa iman mereka itu lemah. Lalu iman yang lemah itu hilang sama sekali karena olok-olok yang mereka lakukan. Demikianlah keadaan orang-orang yang mengejek dan mengolok-olok Allah, mengejek dan mengolok-olok syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak berguna bagi mereka maaf dan ucapan kami hanya bercanda dan bermain-main saja. Itu semua pembelaan diri yang sia-sia. Firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lainnya disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ibadallah, mereka telah melakukan sebesar-besar kejahatan dan kriminal. Karena bagaimana bisa diterima manusia yang lemah dan banyak kekurangan malah berani mencela zat Allah Azza wa Jalla yang maha agung lagi mulia, berani merendahkan syariatnya yang bijaksana dan mengolok-olok Rasulnya yang terpuji. Oleh karena sebab itu, sebab turunnya ayat ini adalah mengisahkan tentang orang-orang munafik,
yang kata mereka sedang bercanda. Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang kisah ini. Ada seorang laki-laki dari kalangan orang-orang munafik mengatakan, kita tidak melihat seperti para pembaca Al-Quran itu, yaitu yang maksudnya adalah Rasulullah dan para sahabatnya, orang-orang yang paling buncit perutnya, pendusta lisannya, dan paling penakut di medan perang. yakni mereka mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan sifat-sifat yang jelek, yakni rakus dalam hal makanan, suka berbohong tatkala berbicara, dan penakut tatkala bertemu dengan musuh di medan perang. Auf bin Malik radhiyallahu anhu yang mendengar ucapan tersebut langsung membantah, omong kosong, sesungguhnya kamu adalah seorang munafik. Sungguh aku akan kabarkan apa yang aku dengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, dari sini terdapat pelajaran bahwa bolehnya mengabarkan kepada pemimpin atau melaporkan kepada pemimpin atau pihak yang berwenang mengenai apa yang dilakukan oleh para pelaku dosa dan kriminal. Hal ini dimaksudkan agar mereka lah yang menentukan langkah dan tindakan untuk menghentikan aksi yang mereka lakukan. Auf bin Malik lalu pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan apa yang beliau dengar. Namun wahyu Al-Quran telah lebih dahulu memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Auf bin Malik sampai. Allah turunkan sebuah ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membongkar kedok orang-orang munafik ini. Kemudian laki-laki tadi yang mencemooh, menghina, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di atas tunggangannya yang berjalan kecil. Laki-laki itu memegang tali kekang onta Rasulullah, lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau saja." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menoleh kepada laki-laki itu. Beliau hanya menanggapinya dengan membaca ayat Al-Quran, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian senantiasa berolok-olok? Ibadallah, dalam ayat ini terdapat pelajaran yang mendalam, penjelasan yang gamblang, dan peringatan yang keras dari perbuatan dosa yang besar dan sangat berbahaya ini, yaitu mengejek atau merendahkan Allah, mengejek atau merendahkan ayat-ayat atau syariat-syariatnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau sama juga halnya melecehkan orang-orang yang saleh karena ketaatan yang mereka lakukan. Mengejek dan merendahkan di sini bisa dengan perkataan, perbuatan, ataupun hanya dengan isyarat yang orang menangkapnya hal itu sebagai ejekan. Seperti seorang yang mengerlingkan matanya, atau mengernyitkan dahinya, atau menjulurkan lidahnya, dan lain semacamnya tatkala disampaikan kepadanya hadis dan ayat Al-Quranul Karim. Sebuah amalan ini semua adalah bentuk istihza atau berolok-olok, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan ayat-ayatnya. Sebuah amalan yang membinasakan dan menghancurkan apa yang telah kita usahakan sebelumnya. Ibadallah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita dari hal yang demikian. Karena sebagaimana kita ketahui, banyak sekali beredar, apalagi di zaman ini di media sosial, banyak mereka membuat konten-konten yang di situ ada unsur mencemooh syariat Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa memuliakan dan mengagungkan agama dan syariatnya, dan membimbing kita untuk berakhlak dan beradab yang mulia yang sesuai dengan tuntunan agama kita yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله. Setidaknya ada 10 ayat di dalam Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla akhiri dengan menjelaskan keadaan orang-orang yang mengolok-olok para nabi dan rasul, merendahkan ayat-ayat dan peringatannya, seperti dalam firman-Nya, wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan dari apa yang mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh azab yang mereka selalu memperolok-olokannya. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa makar jelek yang dibuat oleh seorang akan kembali kepada dirinya. Allah akan membongkar makar-makar mereka dan membuka rencana-rencana busuk yang hendak mereka jalankan. Yang demikian itu adalah hukuman dan azab bagi mereka. Allah berfirman, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ibadallah, terkadang kita dapati orang-orang yang mengolok-olok agama tersebut mendapatkan kesehatan, kemapanan hidup dan rezeki yang lapang. Hal itu hakikatnya adalah siksa bagi mereka. Bisa jadi mereka tetap mengenyam rezeki walaupun tidak berhenti mengolok-olok agama Allah, hingga nanti mereka merasakan hukuman dan azabnya dan pedihnya azab dari Allah tabaraka wa taala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ibadallah, sallu wa sallimu ra'akumullah ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah kama amarakum bidzalika fi kitabih faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ومن الشقاق ومن سيء الأخلاق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح حالهم إلى أحسن الأحوال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.